kami sama sekali tidak akan menempatkan Gus Dur sebagai dewa yang suci dan harus kami sembah, enggak. Harusnya begitu. Enggak bisa kita kerja-kerja kemanusiaan itu birokratis, enggak bisa. Karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Standar kemanusiaan inti itu adalah bagaimana, intinya sebenarnya bagaimana melibatkan masyarakat. Jadi dalam semua proses harus partisipatif. Enggak boleh kita datang kayak Sinterklas itu. Iya, Wes aku kasih kamu dan berterima kasihlah. Kalau perlu menangislah. Ketika Gus Dur menjelang wafat itu beliau berwasiat ke keluarganya. Nanti kalau aku wafat, tolong. Halo, aku Obed Krishna dan aku Hesti. Selamat datang di Risk-Taker Podcast. Kita akan membahas masalah-masalah terkini dari perspektif resiko politik dan ekonomi untuk membantumu memahami apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa depan. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong di like dan komen. Terima kasih Mas A.A. Abdullah sudah sama-sama berkenan untuk hadir di studio Pares hari ini. Terima kasih untuk ngobrol. Pares itu dia lembaga yang kita concernnya untuk menganalisis perkumpulan analisis resiko politik gitu loh. Nah, salah satu output kita produknya adalah podcast. Kita bahas banyak isu, tapi framework yang kita pakai kemudian resiko politik. Ya. Makanya nanti ada bahasan-bahasan itu. Kalau mau nyebut-nyebut resiko dari awal juga nggak apa-apa. Enggak. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas A sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Lumajang ke Jogja. Jakarta. Untuk ngobrol bareng dengan kita. Mungkin banyak yang belum tahu ya teman-teman bahwa Mas A adalah pawangnya Gus Durian. Asik. Kira-kira begitu ya Mas ya? Ya. Sama Mas Gafar. Nggak usah dikenal Mas Gafar, nanti acara beda. Jadi kan kalau Mas A kan koordinator umumnya Gus Durian ya? Gus Durian Peduli. Gus Durian Peduli, sorry. Kalau Gus Duriannya Alisa Wahid. Oke. Ya Gus Durian Peduli. Nah, Gus Durian Peduli. Hari ini kita akan ngobrol soal aktivitas Mas A di Gus Durian Peduli dan juga di Laskar Hijau juga Mas? Ya, saya di Laskar Hijau juga. Sebagai ketua atau pendiri. Ya. Tapi di Gus Durian Peduli juga kan salah satu pendiri kan? Pendiri juga. Emang aktivis. Ya, saya tugasnya pendiri aja. Itu ya. Pokoknya kalau udah berdiri. Iya. Enggak lah, udah lanjut. Ya, teman buktinya sampai sekarang kan, Mas. Nah, Mas mungkin kita pengen diceritakan lah terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya aktivitas dari Gus Durian Peduli? Kenapa kemudian dia membentuk sendiri begitu, tidak menggunakan jaringan Gus Durian? Sebenarnya menggunakan artinya menggunakan nama Gus Durian. Kenapa bagian dari Gus Durian? Kenapa harus membuat nama sendiri Gus Durian Peduli, lalu kemudian Laskar Hijau juga aktivitasnya seperti apa? Ya, kalau Gus Durian itu sebenarnya dulu awalnya pasca Gus Dur wafat itu banyak masyarakat terutama dari kalangan minoritas yang butuh bantuan Gus Dur itu datang ke keluarga di Ciganjur. Dan waktu itu keluarga di Ciganjur betul-betul kebingungan karena beragam masalah, beragam orang, beragam etnis juga yang datang, dan keluarga atau anak-anak Gus Dur terutama nyaris tidak pernah tahu persis apa yang dilakukan almarhum waktu itu. Karena kan spektrumnya Gus Dur ini luas banget. Dia kiai, dia politisi, dia juga budayawan, bahkan pengamat sepak bola gitu-gitu. Nah, berangkat dari kebingungan itu kemudian keluarga berinisiatif untuk menghubungi orang-orang yang dianggap dekat dengan Gus Dur. Kira-kira begitu. Salah satunya. Saya tidak berani bilang salah satunya, tetapi waktu itu kemudian berkumpullah. Bayangannya sih waktu itu ada mungkin puluhan orang yang bisa melanjutkan perjuangan Gus Dur, kira-kira begitu. Dan ternyata 2011 itu lalu disepakati membentuk namanya Jaringan Gus Durian. Itu orang-orang yang seide
dengan Gus Dur dan bersedia untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur. Jadi kenapa kita pakai kata Ian bukan pakai Ismeh itu gitu. Jadi Beda itu ya Mas ya? beda. Itu penting gitu. Jadi kami sama sekali tidak akan menempatkan Gus Dur sebagai dewa yang suci dan harus kami sembah, enggak. Kami tahu Gus Dur juga punya kelemahan, punya sisi-sisi yang juga tidak kita sepakati gitu. Tapi bahwa nilai-nilai perjuangan Gus Dur ini penting untuk dilanjutkan. Nah, karena luasnya spektrum itu kemudian kami merumuskan atau meras seluruh nilai-nilai di diri Gus Dur itu, di perjuangan Gus Dur itu menjadi namanya 9 nilai Gus Dur, 9 nilai utama Gus Dur. Nah, salah satu nilainya itu adalah kemanusiaan. Maka kenapa kerja-kerja jaringan Gus Durian pada waktu itu juga terjun di urusan kemanusiaan. Jadi 2014 itu kami bikin namanya Lumbung Amal Gus Durian. Itu memang tugasnya untuk bantu anak yatim, bantu kaum minoritas yang dipersekusi lah, Yang tertindas gitu. yang Tapi tertindas. kenapa 2014? Ada apa itu? Kalau nggak salah ingat waktu itu ada bom Surabaya, Gereja ya? bom GKI di Surabaya. Itu kayaknya awalnya itu. Kemudian ada beberapa anak miskin yang butuh beasiswa. Kerja-kerja ini kemudian dirasa kurang bisa bekerja dengan baik ketika ini tidak berbentuk yayasan, karena lembaga kemanusiaan ini harus melakukan penggalangan dana, maka dia harus berpunya izin yayasan. Oleh karena itu selain banyak desakan juga dari teman-teman bahwa kenapa sih Gus Durian nggak bikin lembaga filantropi? Karena lembaga filantropi yang ada itu rata-rata ya kalau yang Islam cuma mau bantu yang Islam saja, yang Katolik cuma mau bantu yang Katolik. Ada nggak yang netral lah gitu. Makanya teman-teman mendesak itu, akhirnya 2019 Desember lah kita bikin namanya Gus Durian Peduli itu. Yayasan ya, udah. Yayasan. sendiri ya? Yayasan. Sementara jaringan Gus Duriannya sendiri nggak berbadan hukum yayasan. Malah nggak berbentuk ya? Dia nyantol di bawah naungan Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Oh, oke. Nah, Gus Durian Peduli ini yang punya Karena badan kebutuhan hukum sendiri ya? administrasi Iya, itu ya, benar. izin penggalangan dana dan lain sebagainya. Kalau soal Laskar Hijaunya Mas, ini aktivitas Mas A sendiri juga? Iya, tapi Laskar Hijau. itu 2005 itu. Malah justru lebih dulu ya Mas A? Justru lebih dulu. Iya. Jadi ketika saya diajak Mbak Alisa untuk ikut ngerawat Gus Durian itu, ya sebenarnya saya waktu itu sedang memilih untuk merawat gunung. Oh, oke. Ya kalau kembali ke Gus Durian Peduli sendiri, Mas, sebenarnya tadi selain memberikan bantuan beasiswa, kalau boleh tahu apa aja sih kegiatannya? Kemanusiaan, isu Definisi. kemanusiaan seperti apa yang kemudian dikerjakan begitu oleh teman-teman Gus Durian Peduli? Iya, kalau secara garis besarnya program kami itu adalah promosi toleransi melalui bantuan kemanusiaan. Promosi toleransi melalui bantuan kemanusiaan. Itu payung besarnya. Jadi apapun yang kami lakukan untuk memberikan bantuan, kami akan berusaha sebisa mungkin untuk melibatkan lintas iman, lintas etnis. Begitupun yang dibantu. Kami tidak memilih agamanya apa, sukunya apa, selama itu manusia maka akan kita bantu. Karena yang diajarkan Gus Dur itu memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Menghinakan manusia berarti menghinakan penciptanya. Maka nilai itu yang kita pegang kuat untuk melakukan gerakan-gerakan di Gus Durian Peduli. Lalu bentuknya itu yang paling banyak memang saat ini adalah penanganan bencana ya. Karena
Indonesia beberapa tahun terakhir ini bencana terus. Bahkan Gus Durian itu di launching tanggal 30 Desember 2019 bertepatan dengan Haul Gus Dur yang ke-9. Lalu besoknya ada banjir di Banten, besoknya lagi ada banjir Jawa Barat, terus masuk ke Maret 2020 COVID. Jadi 2 tahun itu kami bekerja untuk ngurusi COVID ini. Kami buka posko di 67 kota kabupaten di Indonesia. Dengan total bantuan sampai hari ini kurang lebih 20 miliar lah yang tersalur untuk COVID ya selama 67 kota. 67 kota. Jadi kami belum sempat rapat, bikin struktur yang bagus. Udah langsung kerja dulu. Itu kalau ngomongin 67 berarti mereka juga awalnya tergerak karena rasa. Itu gimana Mas menjaring dan membangun jaringan gitu hingga 67 itu? Gus Durian kan punya, kalau sekarang sudah 155 komunitas di Indonesia dan 10 komunitas di luar negeri. Nah, kami menggunakan jaringan itu karena Gus Durian Peduli itu bukan sesuatu yang berbeda dengan jaringan Gus Durian. Kami itu semacam subnya gitu. Ya, semacam sub bidang kemanusiaan atau divisi atau lembaga sayap atau apalah. Jadi kami satu tubuh dengan jaringan Gus Durian. Tapi balik ke yang tadi di awal gitu soal ini ada persoalan. Sepertinya teman-teman Gus Durian itu menemukan persoalan ketika ada bantuan hanya untuk kelompok misalnya dari kelompok yang agama A gitu untuk kelompok agama A sendiri. Apakah emang itu sesuatu yang real sih Mas? Real di lapangan. Dan itu dirasa sebagai persoalan banget ya Mas? Iya. Di lapangan terjadi. Contoh kemarin misalkan yang terakhir terbaru gempa Cianjur. Ada kan yang viral karena tenda dibantu oleh gereja kemudian disobek-sobek dan seperti itu selalu terjadi. Selalu terjadi. Palu, Lombok, Semeru, bahkan Semeru sempat itu ya yang teroris itu ya tertangkap. Jadi selalu muncul yang gitu-gitu. Jadi konflik sendiri malah justru. Iya, jadi kadang-kadang memanfaatkan situasi bencana itu untuk saling adu domba sendiri adu domba sendiri gitu-gitu. Jadi bukan nilai kemanusiaan yang ditaruh paling atas, tapi nilai golongan, identitasnya. Di situ yang kami coba tengahi lah situasi yang semacam itu. Lalu apa Mas yang berbeda gitu gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Gus Durian Peduli gitu dibanding dengan yang lain? Tentu saja selain ini terlepas dari golongan siapapun penerimanya gitu. Tapi secara umum gitu, apa yang ini menjadi sesuatu terobosan gitu atau mungkin yang berbeda dibanding dengan yang kelompok-kelompok lain yang juga melakukan hal yang sama gitu Mas? Mungkin kalau lihat bentuknya seolah-olah tidak berbeda. Kalaupun beda ya sedikit lah. Tapi sebenarnya akan beda kita menangkapnya misalkan seorang muslim di Lombok Utara ketika mau sholat di masjid, dia wudhu tapi yang menimbakan airnya adalah biksu. Misalkan. Akan beda misalkan kemarin di Cianjur ketika teman-teman dari GKI kemudian bersama kami ikut bersihin puing-puing musola yang hancur. Seolah-olah terlihat sama, tapi sebenarnya yang mereka rasakan beda. Kami kemarin nggak berani masuk ke sini, dia bilang. Kalau nggak ada Gus Durian kami nggak berani masuk ke sini. Tapi ternyata melegakan ketika sudah bisa melakukan itu dan mendapat respon yang baik dari warga misalnya. Jadi nggak ada isu lagi kristenisasi lah apa. Malah kami yang dituduh melakukan kristenisasi. Oh iya Mas. Gimana itu ceritanya? Ada itu salah satu. Sering mau kayak gitu Mas? Karena membawa gereja juga bekerja sama padahal ya? Iya, karena kita pasti akan selalu bekerja sama dengan lintas iman. Selama ini yang banyak bekerja dengan kita itu Buddha, kemudian Katolik, Kristen. Seperti itu. Menarik sih. Iya, baru tahu.
apa Mas, pengalaman menarik apa gitu yang ditemui mungkin dari sisi suka dukanya gitu ya Mas ya? Dari cerita yang kenapa begini gitu yang ditemui selama terjun ke lapangan. Banyak sih, banyak sekali yang sangat menarik. Salah satu mungkin yang saya ingat itu ketika bom di Katedral Makassar. Oke. 2000 berapa itu? 2020 ya. Yang mau Natal itu ya? 2020 apa 2021? 2021 kayaknya awal. Karena waktu itu pasca gempa di Sulawesi Barat. Jadi ketika ada bom, terjadi ledakan di katedral, di Keuskupan Makassar, itu ada 3 lembaga yang melakukan penggalangan donasi di Kitabisa, di platform Kitabisa. Selang berapa hari, tim dari Kitabisa telepon ke kita. Mas, ini kami ditelepon oleh pihak uskup. 2 lembaga yang melakukan penggalangan dana itu harus tutup, nggak boleh melanjutkan karena keuskupan mampu membiayai kerusakan yang terjadi. Nggak perlu dibantu kayak gitu. Nah, terus kami apa suruh tutup juga? Enggak. Saya tanya ke Pak Uskup katanya. Pak Uskup, ini ada satu lagi namanya Gus Durian. Kalau Gus Durian nggak apa-apa. Jadi emang udah terkenal itu ya? Kenapa Mas? Kenapa? Mungkin juga karena nama Gus Dur. Kami harus jujur bahwa banyak sekali orang yang mengagumi Gus Dur dan kemudian itu sangat memudahkan buat kami masuk. Jadi intinya mereka udah percaya gitu. Percaya, trust. Dan betul ketika sumbangan terkumpul kami datang ke sana, sambutan Pak Uskup dan teman-teman sangat hangat sekali. Dan yang terakhir misalkan 15 hari yang lalu lah, kita ngirim bantuan ke Puncak Jaya. Itu banyak lembaga yang nggak bisa masuk, nggak berani masuk bahkan ke sana. Dan kita bisa. Kami bantu masyarakat korban konflik di Duga itu, mereka membangun kembali rumah-rumah Honai mereka dan kami bisa terlibat untuk membantu. Dan saat ini kami masih akan terus membantu mereka sampai tuntas. Oh, menarik ya. Kuncinya cuma Gus Dur. Kunci Gus Dur adalah kunci. Tapi tentu nama Gus Dur membuka jalan gitu ya Mas ya. Iya. Bagi aktivitas Gus Durian Peduli. Tapi saya juga percaya pasti yang dilakukan oleh teman-teman Gus Durian juga memberi sesuatu yang baik juga gitu sehingga bukan hanya nama tapi juga deliverynya yang oke juga. Sepakat. Udah itu ya oke. Kalau tadi kan udah cerita ini kerjasama dengan misalnya Buddha, Katolik, Kristen gitu. Nah kalau dari sisi pemerintah sendiri gimana? Kami belum pernah belum pernah secara khusus kalau dengan pemerintah. Yang terbaru itu kami dapat bantuan ambulans dari Basnas. Oke. Itu. Untuk di mana, Cianjur atau di? Enggak, untuk semua wilayah karena ambulan itu fungsinya bukan untuk harian gitu tapi untuk penanganan bencana. Tapi saat ini selama nggak ada bencana dan lain-lain kami fungsikan untuk melayani warga di Panggung Harjo di Bantul. Itu sih kalau mau dibilang kerjasama dengan pemerintah itu. Mas, tapi selain soal kebencanaan begitu, isu kemanusiaan apa lagi sih yang menjadi concern bagi teman-teman Gus Durian Peduli gitu? Kami dengan Gus Durian itu kan memang concernnya di isu toleransi. Isu toleransi. Maka kadang-kadang kami juga masuk di isu-isu itu. Salah satu misalkan ketika ada pembunuhan warga di Sigi oleh teroris. Itu kami apapun resikonya kami masuk gitu. Apapun risikonya masuk meskipun harus melewati hutan dan banyak orang yang mas bahaya itu. Sepanjang perjalanan 1 jam itu hutan belantara itu kami ingin memastikan bahwa masyarakat di sana selamat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di sana ada sesuatu untuk dimakan.
Maka waktu itu udah tembus dan alhamdulillah itu ternyata sampai hari ini kami masih berhubungan baik dengan warga di situ. Oh, gitu ya. Ternyata juga Gus Durian tetap bukan nekat ya, tekadnya emang kuat ya. Jadi enggak nekat. Kami juga nekat. punya perhitungan. Kami juga punya perhitungan. Salah, sorry. Ya. Jadi kami sudah tanya ke warga kira-kira jam berapa teroris-teroris itu berkeliaran di sepanjang jalan itu. Nah, itu sudah kami prediksi semua dengan warga, baru kami masuk. Mas, ngomongin soal ini ya Mas, lembaga filantropi gitu yang mengumpulkan dana untuk bencana. Kan ada banyak di Indonesia dan beberapa waktu yang lalu panas di media sosial soal keramaian. Dari itu juga filantropi yang berbasis agama juga gitu. Kasus namanya sih tidak berbasis agama. Iya, namanya tidak berbasis agama. Ya. Tapi berpengaruh nggak sih Mas dengan kepercayaan orang terhadap kelompok-kelompok filantropi yang lain, termasuk salah satunya Gus Durian? Dan gimana kemudian menanggulanginya? Saya jujur tidak pernah ini ya. Agak nggak peduli dengan itu gitu. Agak nggak peduli dengan itu meskipun cerita beberapa kawan itu sangat pengaruh. Terutama ke lembaga-lembaga yang selalu mengusung Islam. Oh iya. Nah, kami merasa tidak terpengaruhnya begini. Karena sampai hari ini donatur kami itu lebih banyak orang-orang yang selama ini punya hubungan baik dengan Gus Dur. Jadi bukan umum gitu. Bahwa kami bikin campaign di Kita Bisa ya. Tapi jenengan lihat di campaign kita itu pasti perolehannya kecil. Yang umum dibanding dengan lembaga yang sampean sebut tadi itu jauh. Aku nggak nyebut tadi. Ya ini nggak usah inilah ya. Tapi kita tahu lah ya. Jadi kami itu lebih banyak sebenarnya dari orang-orang yang memang jaringannya Gus Dur, yang memang sudah trust gitu ya. Iya. Jadi nggak ngaruh memang. Jadi awalnya Gus Durian Peduli emang yang komit untuk orang-orang yang mau melanjutkan, ternyata itu juga membuka peluang untuk orang-orang yang lebih luas. Oh ternyata yang mengagumi Gus Dur juga pengen tetap lanjut. Ya karena salah satu yang mendorong kita untuk bikin itu mereka. Bikin dong, kita ini bingung mau nyumbang untuk orang tapi adanya lembaganya kayak gitu. Memang itu ya. Ya sebenarnya orang banyak yang nyari ya Mas ya. Banyak yang nyari. Iya, cuma kita ini kan nggak pandai berpromosi. Ya nggak promosi aja udah bisa jalan sih. Yang soal COVID itu Mas, 67 kota dengan 20 miliar gitu. Apa sih Mas yang dilakukan gitu ketika selama waktu COVID? itu lebih memberikan bantuan sembako ya. Sampai sekarang masih jalan nggak Mas? Udah nggak ya? Udah nggak. Udah. Jadi waktu itu karena banyak orang tidak bisa kerja, tidak bisa makan, maka pilihan utama waktu itu adalah sembako, obat-obatan. Zaman itu cari masker kayak cari emas. Iya benar. Cari hand sanitizer itu sudah. Dan itu sistemnya gimana? Orang yang datang ke posko dikasih atau orang-orang posko yang datengin rumah-rumah? Teman-teman relawan kita akan masuk ke kampung-kampung untuk melakukan assessment. Assessment orang yang betul-betul memang harus dibantu. Jadi misalkan pun ada orang yang datang ke posko untuk minta bantuan, kami verifikasi. Oh, jadi tetap ada prosesnya ya? Ya itu. Berapa orang tuh Mas Gus Durian Peduli itu yang menjadi pengurus hariannya gitu? Ada nggak? Atau jangan-jangan cuma Mas A ini? Aku jadi sebelum 5 bulan yang lalu itu cuma 3 orang. Sebelum 5 bulan yang lalu. Saya 5 bulan yang lalu tuh berarti masih 2022. Iya November toh. Iya. Hanya 3 orang Mas? Iya 3 orang. Gimana Mas dengan 3 orang itu terus melakukan? Kamu tidur nggak? Nah itu pertanyaan menarik. Kamu tidur nggak? Makanya gimana 3 orang itu melakukan banyak program gitu? Jangan-jangan emang nggak tidur tuh 3 orang itu? Makanya tadi tak tanya beneran dari Jombang nggak ini tadi? Karena kami punya banyak relawan. Sehingga tugas kami hanya memanage. Kami tidak harus manggul beras sendiri, kan gitu kan?
Kami punya banyak relawan dan itu sangat luar biasa. Kekuatan kami di situ. Kalau mau boleh agak sombong gitu, kekuatan kami di situ. Boleh lah, sekalian promosi lah. Dan itu semua berarti benar-benar relawan ya Mas? Bener-bener relawan ya, bukan pekerja kemanusiaan yang digaji itu, bukan. Bener-bener relawan. Ini agak dikit ya. Relawannya kebanyakan usianya berapa kalau boleh tahu? Mayoritas usia antara 20 sampai 35 lah. Bisa dibilang anak muda lah itu. Anak muda ya Mas? Iya, 48 kayak saya masih muda. Muda. Ya, undang-undang menurut Karang Taruna, menurut Karang Taruna masih muda ini. Iya benar. Masih bisa jadi pengurus, ketua bahkan. Luar biasa sih. Tapi Mas A juga selalu turun ya ke lapangan ketika ada. Ya, karena kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan itu tepat. Karena kalau dalam misalkan kegiatan kemanusiaan itu ada standar, standar layanan, standar bantuan, ada piagam kemanusiaan yang harus kami taati. Kemudian ada etika-etika yang juga harus kami jaga di lapangan. Dan itu tidak bisa kalau langsung tiba-tiba dipasrahkan kepada teman-teman yang sama sekali belum tahu. Sehingga kalau misalkan melanggar, ya kita lembaga lah taruhannya, nama baik lembaga taruhannya. Kayak apa sih Mas soal ketaatan ataupun kepatuhan gitu yang harus dilaksanakan? Salah satu misalkan tidak boleh kita memfoto menjual foto orang yang sedang sedih. Itu. Atau menjual foto anak-anak yang menangis, ya, itu. air mata, darah, itu nggak boleh. Di piagam kemanusiaan nggak boleh itu. Meskipun Anda lihat di banyak iklan terjadi. Banyak sekali. Itu melanggar piagam kemanusiaan. Ya kayak di lembaga yang tadi kita. Ya itu. Bulan puasa jangan menggibah. Oh ya betul. Astagfirullahaladzim. Oh salah satunya kayak gitu ya Mas ya? Salah satunya itu. Kemudian standar kemanusiaan inti itu adalah intinya sebenarnya bagaimana melibatkan masyarakat. Jadi dalam semua proses harus partisipatif. Nggak boleh kita datang kayak Sinterklas itu. Iya, Wes aku kasih kamu dan berterima kasihlah. Kalau perlu menangislah. Nggak boleh itu. Jadi justru biarkan mereka yang membantu dirinya sendiri. Karena dari awal ketika terjadi bencana, siapa yang membantu pertama kali? Misalkan terjadi gunung meletus, siapa yang membantu mereka pertama kali? Tetangganya. Mereka sendiri. Dirinya sendiri ya. Mereka mampu. Jangan kemudian dilemahkan mereka seolah-olah anak kecil yang lemah tidak bisa apa-apa. Nggak boleh. Jadi kita justru datang ngobrol dengan mereka, apa yang ingin Anda lakukan, disepakati bersama, kita support saja. Kalau perlu nggak ada bendera kita di situ kalau perlu. Dan itu nggak masalah bagi Gus Dur ya? Nggak masalah. Memang ini nggak mau promosi banget ya. Tapi memang dalam beberapa kejadian kan kemudian terjadi kayak sebagian masyarakat gitu, ada yang kemarin di satu daerah itu kan juga kemudian semacam merampok atau memaksa orang untuk ini bantuan buat kelompok sini gitu. Iya. Itu terjadi. Saya dirampok di Majene. Gimana Mas ceritanya Mas? Ya dihadang di jalan. Minta. Kamu kasih nggak? Karena waktu itu bawaan saya sedikit, tak kasih. Tapi besoknya lagi saya nggak berani bawa barang. Saya bawa uang. Itu kesalahan saya waktu itu. Gimana tuh Mas? Ya karena saya langsung membawa barang. Saya menganggap orang pasti butuh ini, saya belanja. Nah, bukan belanja sih sebenarnya. Itu bantuan dari orang berupa barang. Nah, ya tetap harus saya bawa lah. Nah, berikutnya saya ngobrol dulu dengan warga. Karena kebetulan waktu itu kita di desa Mekata ya. Ada 2 dusun di dusun Aholeang namanya yang runtuh. Karena dia ada di tebing gitu. 2 dusun itu runtuh. Kami dengan mereka kemudian bersepakat untuk melakukan banyak hal, dan fungsi Gus Duran cuma support. Itu sih. Tapi kalau untuk mengantisipasi atau melawan ada sebagian kelompok-kelompok masyarakat yang kayak merampok gitu ya Mas ya. Gimana sih Mas? Gitu kalau yang di Majene itu saya ya mungkin mereka
meminta tapi dengan agak maksa ya. Jadi bukan merampok sebenarnya, meminta tapi dengan agak maksa. Tapi kalau yang Palu memang betul-betul merampok, Oh iya. betul-betul merampok, toko-toko dijarah, dan mereka memang apa kayak sindikat gitu. Nah itu Jadi bukan korbannya itu. bukan, dia dari desa lain, bahkan dari kabupaten lain. Yang tidak Datang bawa truk rombongan, memang Sumpah. sengaja bobolin toko-toko yang ditinggal orangnya, Pakai truk loh. pakai truk dan bertruk-truk. Makanya memang butuh apa tentara dan polisi untuk mengamankan waktu itu. Tapi kalau di Majene itu saya melihatnya memang mereka merasa masih kurang. Gitu. Oke. Mereka merasa masih kurang. Menarik ya, artinya membuat warga untuk kemudian mau aktif gitu, secara menjadi subjek kan Mas, subjek dalam proses Iya. apa namanya, proses pasca bencana gitu loh. Iya. Ya. Kalau dulu Mas A pernah cerita yang di Aceh itu loh, yang ada satu. Iya, ini tuh bukan nggak dirampok tapi malah apa? Nggak minta tapi malah akhirnya bantuin tuh loh Mas. Iya. Yang tsunami ya kayak dulu. Enggak, bukan tsunami yang Refugee apa ya? iya refugee Ya. dari Gimana apa? tuh? Itu Apa? menarik tuh Apa di namanya? Aceh Iya, dari Myanmar kan? Myanmar. Ha-ha. Ya. Ya, jadi waktu itu ada 99 orang apa refugee ya dari ini. Nah, itu ditampung di Lok Sumawe di apa namanya? Balai pelatihan itu. Nah, balai latihan kerja BLK. Nah, di balai latihan kerja. Lah waktu itu saya datang ke sana, sudah banyak juga sih lembaga-lembaga yang lain yang masuk. Nah, lalu ya saya memang sempat diremehkan lah karena saya tidak bermobil seperti yang lain, saya tidak bawa puluhan relawan seperti yang lain, saya cuma sendiri bawa ransel, sendal jepit gitu. Lalu saya ngobrol dengan teman-teman refugee itu, kira-kira apa yang dibutuhkan. Kami butuh kamar mandi kurang lebih 10 unit, 5 untuk perempuan, 5 untuk laki-laki. Kemudian butuh sumur, butuh tower air, kemudian juga butuh beberapa fasilitas yang lain. Oke, saya hitung-hitung sebenarnya itu sangat mudah dan bisa dilakukan dengan cepat. Nah, lalu saya cari tukang ke kampung di sekitar, warga di sekitar BLK itu. Ternyata warga di situ merasa apa istilahnya, gak terima lah. Ini pendatang dari jauh dibantu, sementara kami yang asli warga Aceh Malah enggak. Padahal kami juga nggak bisa kerja gara-gara COVID. Kami juga tidak bisa makan gara-gara COVID. Nah, jadi waktu saya ngobrol tuh mereka awalnya menerima saya dengan dengan marah, karena melihat bantuan datang setiap detik, setiap jam ke lokasi itu, sementara mereka jadi penonton. Sudah, karena memang waktu itu juga kami masih melakukan bantuan untuk COVID. Akhirnya saya ngobrol, ada berapa kakak di sini, ada sekian kakak, ya sudah kita langsung belikan paket sembako, udah langsung saya bagikan di situ. Baru warga mau ngajak kita ngobrol, ngajak kita ngopi gitu kan. Jadi saudara. Nah, terus tanya, abang maunya apa kesini? Saya mau bikin ini dan saya butuh tukang. Saya bilang. Terus di sini memang tempat tukang. Ya sudah gini aja, saya sendirian di sini, saya bilang. Borongan sudah, berapa itu bikin semua. Itu benar sendirian Mas? Iya. Pendekar. Dan Ini dan berapa hari saya bilang? Ya seminggu selesai. Udah diborong oleh mereka, mulai bikin sumur, bikin tandon, bikin seminggu selesai. Setelah selesai, salah satu pejabat di Lok Sumawe itu datang. Ini abang yang bikin? Ya, saya bilang. Kok cepat? Ya, cepat lah, cuma 10 toilet dan enggak. Saya minta ke itu, dia bilang harus rapat dulu, harus bikin proposal dulu dan harus mengajukan ke atasan dulu. Nanti kalau atasan menyetujui baru ini akan dicairkan. Dan itu kira-kira 1 bulan lah. Birokratis Ya banget. Abang kok bisa cepat? Saya nggak punya atasan. Ya saya sendiri. Pendiri, pengurus, Sekretaris, pelaksana. bendahara. Iya.
Bener. Manajer program juga, jangan lupa. Lalu orang ini awalnya ketika saya datang itu yang dia ngelajan. Dari mana? Gus Durian. Apa itu? Nggak tahu tuh ada. Oh, iya. Oh, jadi kalau panggilan yang durian tuh. Oke, bos. Ya. Ya, tapi jadi sangat fleksibel kan Mas cara kerjanya gitu, sangat cepat gitu, efektif. Ya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Nggak bisa kita kerja-kerja kemanusiaan itu birokratis, nggak bisa. Karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Iya. Itu jadi poin penting sih. Jadi karakter humanitarian, humanitarian tuh harus sesuai dengan konteks. Kalau darurat ya emang dia harus fleksibel ya. Iya. Jadi, Lucu banget sih itu cerita. Ya sama misalkan ketika COVID juga waktu itu dana yang kami punya itu seharusnya untuk bantuan sembako. Tapi kemudian di kepulauan di Madura ada namanya Pulau Sapeken. Pulau Sapeken namanya. Itu ada satu puskesmas yang semua tenaga kesehatannya terpapar COVID dan dideportasi ke ibu kota. Sementara di puskesmas itu ada 100-an lebih pasien yang terkapar tanpa penanganan. Pasien ini harus dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat itu di Pulau Kangean. Itu 5 jam kalau naik perahu. Kalau ke ibu kota Sumeneb 15 jam. Nah, sementara kalau naik perahu atau kapal penumpang yang lain gak mau. Dia nolak. Kalau sewa mahal. Dan belum tentu ada nahkoda yang mau. Nah, akhirnya uang itu kita ngobrol dengan teman-teman, udah ada kapal nelayan bekas di situ, kita beli, kita buat jadikan ambulan. Ambulan laut. Wow. Akhirnya kita beli kapal kayu itu panjang 8, lebar 2 meter apa 3 meter gitu ya. Kita beli, kita modifikasi dalam waktu cepat, jadilah ambulan dan langsung bisa ngelayani. Yang semula dari Pagerungan ke Kangean itu 5 jam bisa jadi cuma 2 jam. Dan jauh banget ya. Biayanya artinya yang punya itu hanya silakan ganti BBM dan kasih nahkoda. Kalau yang nggak mampu ya sudah, nggak usah, kita bantingan aja itu. Nahkodanya orang sana berarti? Orang sana semua kita pasarkan. Gus Durian juga nggak nahkodanya? Nggak. Oh, nggak harus Gus Durian. Ya kan siapa tahu. Yang menarik dari 2 cerita tadi itu pelibatan masyarakat lokal ya Mas dalam proses penyelesaian krisis masalah di situ, krisis di situ. Iya, karena itu standar kemanusiaan inti. Itu standar ya. Standar. Tapi menurutku itu nggak banyak orang tahu loh. Ketika ada masalah krisis, ya udah yang datang bantuan, ya mereka yang jadi tokoh sentralnya kayak gitu. savior nganu gitu ya. Iya, center class. Ya mungkin kurang kelihatan gagah. Ya enggak. Tidak heroik. Ya gitu aja. Karena kok warga yang di depan kok bukan kita. Iya. Tuh menarik sih. Dari ini kita mau refleksi gitu ya Mas. Saya sih pengen kemudian mencari tahu refleksi yang ditemukan Mas A selama proses itu gitu. Yang pertama, emang nggak capek Mas bertahun-tahun menghadapi situasi krisis kayak gitu? Secara psikologis nggak berat Mas untuk Mas A sendiri? Pernah ngerasa bosan nggak? Capek atau apa? Capek. Lelah. Wah, nggak tahu capek, sampai nggak tahu kata capek luar biasa. Capek, ngantuk nggak Mas? Sering ngantuk nggak? Capek itu kondisi tubuh pengen tidur Mas, pengen leren gitu. Ya saya pikir kan bencana tidak tiap hari, ya kan? Kejadian-kejadian kemanusiaan tidak tiap hari. Mungkin lebih banyak waktu kita bersantai ya daripada bekerja untuk kemanusiaan. Jadi menurut saya justru kalau buat saya sih setengahnya hiburan. Kenapa Mas? Ya satu bisa mengenal suasana yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, menambah saudara, dan bisa belajar banyak hal gitu. Karena saya kan SMA nggak lulus, jadi belajarnya di lapangan aja. Sama nggak lulus tapi udah kemana-mana.
Ya kan nggak ada kaitannya. Iya Nggak ada justru. kaitannya, Mbak. Iya, memang. Ada orang Justru ada kalau orang nggak sekolah aja jadi gelandangan juga kemana-mana. Ya kok itu arahnya. Ya udah oke. Ya kalau itu nggak ada hubungannya, betul Mas. Kalau saya membenarkan. puasa jangan marah. Tapi kan banyak orang kan Mas yang cerita, aduh aku habis ada proses gitu, Iya. dia terlibat di satu krisis atau di satu bencana lalu dia aduh capek banget gitu, secara psikologis nggak kuat gitu, nggak pernah Mas. Ya mungkin bukan passionnya, dia salah jurusan aja. Ya itu mungkin ya salah jalan. Itu. Nah ini ada pertanyaan menarik Mbak. Gimana Mbak? Ini kan Gus Durian peduli, relawan-relawan tadi tidak dibayar sebagai pekerja kemanusiaan gitu ya Mas, tapi beneran relawan murni gitu, yang secara sukarela mau membantu. Gimana Mas AA mau atau bisa meyakinkan relawan ini untuk mau terlibat gitu Mas, secara berkelanjutan gitu? Tetap gabung kalau terikat ada gitu ya Mbak ya? acara, bukan acara. Ya event gitu lah. Ini refleksi Kami diri nggak sendiri. punya cara yang khusus ya. Jadi sebenarnya banyak orang-orang baik di negeri ini yang tanpa harus kita apa-apain itu mereka mau terlibat. Jujur aja ya, kalau Gus Durian itu buka posko misalkan Semeru, udah kita buka aja, kita nggak ngajak siapa-siapa, tiba-tiba mereka datang, gabung mas. Semua, ya. Sampai waktu itu Semeru itu yang paling besar ya. Semeru itu sempat relawan yang tinggal itu sekitar 150. Dari mana-mana itu. Dari mana-mana, mulai yang dari santri, ada yang dari teman-teman PANG, dari teman-teman Vespa, itu gabung semua jadi satu di situ dan asik aja. Mereka Senang kerja ya. mereka bekerja ini karena memang waktu itu butuh banyak tenaga ya kita, karena bantuan begitu besar dan harus segera disalurkan, terutama yang cepat basi misalkan. Cuma ya resikonya habisnya beras banyak di dapur. Nah itu ngomongin logistik internal dah. Mungkin itu gimana Mas manage-nya? Apakah ya resiko Ada. yang harus ditanggung gitu ya? Enggak, bukan resiko, yang bagian dari operasional kita. Strateginya mungkin. Iya. Ada yang mikirin itu ada. Ada yang orang ini memang hanya nyumbang, Mas aku nyumbang hanya untuk relawan ya. Oh ada ya khusus Ada ya? yang seperti itu, ada, mereka datang sendiri. Atau kalau misalkan mereka kadang gantian bawa makanan lauk gitu ya. Jadi aku mas besok itu bawa rawon. Terus aku lusa aku yang bawa pecel gitu-gitu. Itu menariknya kita di situ justru. Jadi sebenarnya saya sangat optimis bahwa di negeri ini banyak orang baik. Cuma sayang sekali yang diekspos kok malah yang jelek-jelek. Jadi marketing butuh ini. Banyak orang baik. Dan ini ya baiknya tuh macam-macam gitu ternyata. Iya, contoh misalkan ya, ketika badai siklon di NTT, saya itu masuk di daerah Lembata. Lembata itu desainnya ya. Pokoknya di situ nggak ada warung, nggak ada toko. Sementara itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Saya berusaha ngejar untuk balik ke mana? Ke Larantuka. Saya melalui bawa trail kan. Lembata saya nyebrang ke Adonara, ngebut saya ngejar untuk maghrib di Larantuka karena tempat menginap saya di Larantuka. Tapi nggak nutut. Jadi di tengah jalan di Adonara saya pas adzan maghrib gitu, ya sudah saya minggir di jalan. Saya memang bawa kompor kecil sama Indomie gitu. Saya mau masak di pinggir jalan. Ada orang kampung datang. Muslim ya? Puasa? Iya. Saya Muslim juga, ayo Pak buka di rumah gitu kan. Maksa banget. Nah ternyata udah karena bapak sepuh ini sangat maksa, saya datang. Nah saya ternyata baru sadar di meja makan itu cuma ada 4 piring nasi karena kami bertiga. Ada 4 piring nasi, jadi kami satu-satu sama bapak itu. Terus ikan tongkol yang kecil dipotong jadi 4, kami dikasih satu-satu itu. Nah, waktu saya mau makan, ternyata nggak sengaja di balik tirai itu istri dan anaknya ngintip. Aduh. Rupanya yang kami makan jatah si istri dan anaknya itu. Semua. Jadi, iya Allah. Terus orang itu udah nggak apa-apa. Dia sadar kalau saya mengetahui itu nggak apa-apa. Kami sudah kok, nanti kami ada kok, kami masak lagi kok.
Nah, besoknya saya balik lagi bawa beras segala sesuatu. Tapi malam itu tetap dimakan berarti Mas? Iya, karena mereka sangat sangat bangga ada orang. Mereka justru seneng ya Mas tamu. Mereka seneng. Sementara bapak ini kerjanya cuma sebagai buruh nelayan ya. Jadi bantuin nelayan yang pulang melaut, dibayarnya pakai ikan berapa ekor gitu. Wow. Mengharukan sih itu, cerita-cerita mengharukan itu. Iya itu. Oh, kamu nggak berniat bikin buku gitu ya? Buku perjalanan. Nah, kalau semua yang kerjain aku terus orang lain kerja. Bener. Kan tadi inisiator, koordinator, penulis, penerbit sekalian Mas. Aku curiga layouternya juga. Mas A ini pintar ngedesain. Wah bener. Iya kan. Wis paling bener lengkap Mas. Pakai lengkap. Mungkin terakhir ya Mas buat closing gitu, refleksi secara keseluruhan gitu Mas dari segala aktivitas Gus Durian yang pengen dibagikan ke orang-orang gitu. Berat nih kayaknya. Itu Kalau saya cerita-cerita udah cerita-cerita tapi pengen. Kami sebenarnya belajar dari Gus Dur. Jadi ketika Gus Dur menjelang wafat itu beliau berwasiat ke keluarganya. Nanti kalau aku wafat, tolong di nisanku tulis di sini disemayamkan seorang humanis. Beliau tidak minta disebut di sini disemayamkan seorang kiai atau seorang mantan presiden. Di sini disemayamkan seorang humanis. Dan itu buat kami luar biasa karena jabatan presiden itu sudah jabatan paling tinggi kan di negeri ini. Bagi Gus Dur itu tidak ada apa-apanya. Jabatan kiai itu luar biasa lah. Saya ini santri. Jadi orang dipanggil kiai, apalagi beliau ini kiai besar kan. Itu banyak orang yang bahkan menipu-nipu agar supaya dipanggil kiai. Benar. Beliau malah nggak menggunakan itu. Beliau hanya minta tulis di sini berbaring seorang humanis. Mantap. Tepuk tangan untuk Gus Dur. Tepuk tangan. Ayo yang nonton juga tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak Masa untuk sharingnya, untuk ceritanya kita hari ini. Luar biasa sih. Sama-sama. Luar biasa. Satu lagi kalau mau beli kaos-kaos begitu di mana ya? Nah itu bagian dari promosi loh. Enggak, kamu ikut nyumbang aja. Oh iya. Ikut nyumbang dan ikut turun ke lapangan. Nah itu saya ngikut. Okay. Makasih Mas A, sekali lagi. Terima kasih banyak Mas A. Udah.